Will adalah seorang murid yang gagal di Akademi Sihir bergengsi. Karena tidak memiliki kemampuan sihir sama sekali, ia memilih untuk menggunakan pedang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Suatu hari, Profesor Edward sedang mengajar cara menghasilkan api dengan katalis dan sedikit sihir. Dari semua murid, ia memilih Will untuk demonstrasi, padahal tahu Will tak bisa sihir. Edward memilihnya karena benci pada Will. Tanpa pilihan, Will maju ke depan kelas dan mencoba, tapi seperti yang diduga, tak ada yang terjadi. Seluruh kelas mengejeknya. Edward kemudian menyuruh mereka diam, mengatakan bahwa ia hanya ingin mengejek Will secara pribadi. Will menguasai teori sihir dengan baik, namun tanpa bakat sihir, Edward membencinya karena mengira dia bisa masuk sekolah sihir tanpa sihir. Salah satu murid, Sion, melemparkan sihir api dari tempat duduknya untuk menyalakan katalis di depan Will. Meskipun Edward tak peduli pada keselamatan Will, itu akan buruk bagi catatannya jika muridnya terbakar. Jadi ia meminta Sion untuk tidak melakukan itu lagi. Sion meminta maaf, mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu karena jelas Will tidak bisa melakukan demonstrasi itu. Edward menyimpulkan eksperimen itu dengan pidato tentang bagaimana sihir adalah yang tertinggi di dunia ini, dan orang tanpa bakat sihir tak punya hak ada di akademi ini, sambil menatap langsung ke mata Will. Will merasa sangat lelah setelah mendapat begitu banyak kebencian di kelas. Namun, orang-orang terus mengganggunya. Sion mengikutinya keluar kelas untuk mengganggunya lebih lanjut. Untungnya, masih ada yang mendukung Will, seperti Colette yang datang membela. Sion bertanya mengapa Colette membela Will, padahal ia hampir drop out. Tapi Colette menjawab bahwa Will adalah orang paling baik yang pernah ia temui dan ia bekerja lebih keras dari siapapun. Sion terdiam sejenak, lalu tertawa mengatakan bahwa sekeras apapun Will bekerja tanpa sihir, ia tak akan pernah jadi Maggie Vanders. Sion dan teman-temannya kemudian meninggalkan Will. Sambil berjalan bersama, Colette berkata kepada Will untuk tidak terganggu dengan apa yang dikatakan oleh Sion dan Profesor Edward, karena mereka hanya ingin merendahkan dia. Namun, Will menjawab bahwa tidak apa-apa, karena memang dia tidak bisa menggunakan sihir. Dia juga merasa beruntung karena kebencian mereka membuat gadis cantik seperti Colette mau bersama dengannya. Colette jadi malu mendengar hal ini dan berkata bahwa pujian tidak akan membuatnya tertarik untuk berkencan dengan Will. Will menambahkan bahwa dia hanya menyatakan fakta karena menurutnya Colette memang benar-benar manis. Perkataan ini membuat Colette semakin malu dan hampir jatuh cinta pada Will. Dia mendorong Will sebentar agar bisa berpikir jernih dan tetap tenang. Sebagai seorang bangsawan, Colette tidak bisa membiarkan dirinya jatuh cinta begitu mudah. Setelah kembali tenang, Colette melihat Will sibuk memandangi langit, seolah mencoba menangkap cahaya di antara gelapnya tanah dan langit. Ketika masih muda, Will memiliki teman masa kecil bernama Elferia. Dia sering menceritakan tentang matahari dan bulan yang dibacanya di buku. Dia sangat ingin melihat matahari terbenam karena katanya itu sangat indah, dan berharap mereka bisa menjadi Magia Vanders bersama suatu hari nanti dan melihat matahari bersama. Will berjanji untuk menjadi Magia Vander bersama Elferia. Meskipun itu mungkin hanya janji anak-anak, Elferia benar-benar bekerja keras untuk mewujudkannya. Tidak lama kemudian, dia berhasil mencapai puncak menara melalui kerja kerasnya. Di sisi lain, Will tidak memiliki bakat untuk memenuhi janjinya, namun dia tetap berusaha keras untuk mencapai puncak menara, meskipun itu hanya impian delusional baginya. Tekadnya kuat, tetapi itu tidak menghentikannya dari runtuh seperti kue kering ketika dimarahi. Will meminta Profesor Werkner untuk sedikit tenang, tetapi Werkner dengan alasan yang tepat marah karena Will masuk ke dalam dungeon lagi, meskipun tahu betapa berbahayanya itu, bahkan sampai ke lantai 7. Werkner khawatir Will akan berakhir mati jika terus seperti ini. Jadi Will memohon ampun, namun dia juga bertanya apakah dia bisa mendapatkan kredit ekstra sekarang. Werkner masih marah padanya karena pergi ke dungeon sendirian, tetapi Will berhasil kembali dengan bukti bahwa dia membunuh penjaga dungeon, jadi dia diberikan 2 poin kredit ekstra. Will merayakan dengan hewan peliharaannya sementara Werkner menyiapkan administrasi. Sambil melakukannya, Werkner bertanya kepada Will apakah dia masih belum menyerah untuk menjadi Magia Vander. Untuk menjadi satu, Will harus terlebih dahulu naik ke institut tinggi yang memerlukan total 7.200 kredit. Biasanya, siswa akan mengumpulkan kredit ini dalam mata pelajaran seperti menulis, praksis, dan sihir.
Namun, karena Will tidak bisa menggunakan sihir, dia tidak akan pernah mendapatkan kredit dari sihir. Will sudah menyadari hal ini, itulah sebabnya dia ingin menggantinya dengan melakukan pekerjaan ekstra di praksis. Namun, Werkner sudah menjelaskan bahwa praktis tidak mungkin untuk mengumpulkan cukup kredit hanya melalui praksis. Will tahu peluangnya tipis, tetapi dia masih ingin mempertahankan harapan bahwa dia bisa memenuhi janjinya untuk menjadi Magia Vendor. Bagaimanapun juga, Werkner memberitahu Will bahwa menjadi Magia Vendor masih jauh, dan dia mungkin tidak akan lulus jika tidak mulai mengumpulkan lebih banyak kredit. Werkner mendengar bahwa Will gagal mendapatkan kredit apapun selama ujian terakhirnya. Jadi kecuali dia ingin gagal, dia harus mendapatkan 4 kredit tambahan pada akhir minggu ini. Will terkejut karena itu berarti dia hanya memiliki 2 hari tersisa sebelum batas waktu. Tanpa pilihan lain, dia mulai mencari catatannya dengan harapan menemukan monster yang bisa dia bunuh yang bernilai 4 poin. Dia sangat putus asa untuk menemukan sesuatu. Meskipun Werkner tidak ingin mendorong Will untuk pergi ke dungeon, dia memberitahunya tentang monster Baskerville di lantai 6 dungeon. Will belum mengirimkan yang itu, jadi dia bisa mendapatkan kredit yang diperlukan dari membunuhnya. Will berlari ke Werkner untuk memeluknya sebagai ucapan terima kasih atas semua bantuan yang telah ditawarkannya. Namun, Werkner mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu erat karena itu bisa membuat pekerjaannya terancam. Sayangnya, Sion kebetulan berada di luar kantor Werkner selama seluruh percakapan itu. Dia tahu bahwa Will akan pergi ke dungeon untuk membunuh Baskerville. Sebagai seseorang yang benar-benar membenci Will, dia berencana untuk turun ke sana terlebih dahulu dan membunuhnya, sehingga Will tidak akan bisa mendapatkan cukup kredit untuk tetap berada di sekolah. Beberapa saat kemudian, Will tiba di lantai 6 dungeon. Dia dalam suasana hati yang cukup baik karena pernah berhadapan dengan Baskerville sebelumnya. Jadi dia merasa ini akan mudah baginya. Hewan peliharaannya tidak berpikir itu ide bagus bagi Will untuk pergi dengan begitu percaya diri. Tetapi Will mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama dia berhati-hati terhadap napas api Baskerville. Dia juga khawatir akan ditinggalkan di pekerjaan Mike, jadi dia memutuskan untuk masuk ke dalam dungeon dan membunuh Baskerville terlebih dahulu. Untuk menemukan Baskerville, dia bergantung pada Kiki untuk menciumnya. Sementara itu, Sion dan teman-temannya sedang menjalankan misi kebencian mereka untuk memastikan Will keluar dari akademi. Teman-temannya sama-sama membenci Will, jadi mereka berencana membunuh Baskerville terlebih dahulu. Dan setelah itu, mereka akan memukuli Will untuk menyampaikan pesan. Mereka semua setuju dengan rencana itu. Tetapi salah satu temannya bertanya apakah benar-benar aman bagi mereka untuk berada begitu dalam di dalam dungeon ketika hanya 3 dari mereka di sini. Sion tersinggung dengan pertanyaan itu dan berkata bahwa dia sudah lebih dari cukup untuk menjaga mereka semua aman. Yang lainnya membiarkannya karena mereka tidak ingin membuat Sion marah. Jadi Sion terus berjalan sambil terus membenci Will dalam hatinya. Menurut Sion, seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir tidak boleh berani-berani berbicara tentang Magia Vendors, jadi hanya melihat Will saja sudah mengganggunya. Setelah mereka masuk jauh ke dalam dungeon, Sion berbalik untuk memberi briefing kepada teman-temannya tentang apa yang perlu mereka lakukan. Namun, detik berikutnya, salah satu temannya dipukul begitu keras sehingga dia terhempas ke dinding dan tidak mungkin orang itu selamat dari itu. Sion tetap tenang saat menghadapi monster itu. Tetapi temannya yang lain mulai panik. Will mendengar teriakan orang itu dan segera menyadari bahwa ada seseorang dalam masalah, jadi dia bergegas untuk membantu. Dia tidak percaya masih ada orang lain begitu di dalam dungeon, tetapi dari suara yang dia dengar tadi, mereka tidak boleh terlalu jauh. Saat Will tiba di tempat teriakan itu, dia bersembunyi di balik dinding dan melihat seseorang dengan putus asa menembakkan bola api ke monster sambil kencing di celananya. Tetapi serangan-serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Monster itu adalah penjaga dungeon, dan Will belum pernah melihatnya secara langsung karena habitat monster seharusnya lebih dalam di dalam dungeon. Jadi tidak masuk akal mengapa itu akan naik ke lantai 6. Yang lebih penting, orang yang diserang adalah Sion, dan tidak ada sihirnya yang berpengaruh pada monster, jadi dia tidak punya peluang. Pikiran pertama yang muncul di pikiran Will adalah untuk menyelamatkan Sion, tetapi kemudian dia mengambil waktu sejenak untuk berpikir dan sampai pada kesimpulan. Nah, sialan dia. Dia sudah membencinya sejak awal,
Jadi mengapa Will harus merasa terikat untuk menyelamatkannya sekarang, jika tidak ada yang akan tahu jika dia hanya meninggalkannya mati? Dia hampir menutup mata dan pura-pura dia tidak pernah ada di sini. Tetapi kemudian dia memiliki kilas balik ke masa bersama Elveria ketika dia mengatakan bahwa dia suka bagaimana baik dan berani Will. Itulah sebabnya dia memberinya sepasang kacamata pelindung sebagai hadiah. Will masih memiliki sepasang kacamata pelindung yang sama sampai hari ini. Dan jika dia ingin terus menjadi orang yang Elveria selalu sukai, dia harus menempatkan dendam pribadinya ke samping dan menyelamatkan Sion, meskipun dia seorang bajingan. Saat monster akan membunuh Sion, Will melompat dan menghalangi serangannya dengan pedangnya. Pada saat yang sama, kembali di akademi, Profesor Edward berlari ke kantor Werkner untuk memberitahunya bahwa Sion dan teman-temannya semua pergi ke dalam dungeon bersama tanpa izin. Dia ingin Werkner menggunakan familiarnya untuk melacak mereka sebelum mereka membahayakan diri sendiri. Jadi, Werkner mengambil burungnya dan bertanya di lantai berapa Sion berada. Edward menjawab bahwa mereka seharusnya berada di lantai 6, dan begitu Werkner mendengar itu, dia merasa lega karena itu berarti Will bersama mereka. Dan selama dia di sana, dia bisa membunuh monster apapun yang menyerang. Dia menggunakan bola kristalnya untuk menunjukkan kepada Edward apa yang sedang dilakukan Will sekarang, dan dia sedang berhadapan dengan monster, dan dia benar-benar menghajarnya. Dalam sekejap mata, Will sudah memotong salah satu jari monster, dan ketika monster mencoba melakukan serangan balik, dia memblokir serangan itu di udara dan mundur untuk menciptakan ruang. Will kemudian melompat kembali, dan monster itu tidak bisa mengimbangi sama sekali. Jadi sebelum monster itu menyadari apa yang sedang terjadi, Will sudah berada di atasnya dan menusukkan pedangnya ke bahu monster. Edward terkejut, jadi Werkner menjelaskan kepadanya bahwa Will adalah anomali yang luar biasa. Dia memiliki kekuatan super yang tidak mungkin dicapai oleh penyihir. Tubuhnya lebih kuat daripada ponsel Nokia, dan keterampilan observasi yang sangat akurat yang memungkinkannya memahami strategi musuh dan membentuk tindakan balasan setelah diserang sekali. Jadi saat monster mencoba menebas Will lagi, dia bisa memprediksi serangan itu dengan sempurna dan menghindar, sambil juga memotong lengan monster dalam prosesnya. Meskipun Will tidak bisa menggunakan sihir, dia lebih dari mampu menggantinya dengan pedangnya. Saat Evil Sentinel merintih kesakitan, Will melanjutkan dengan meraih pedang Evil Sentinel dengan satu tangan, dan bersiap untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Evil Sentinel itu melepaskan ledakan plasma sebagai usaha terakhirnya. Tetapi ayunan sederhana dari pedang Will jauh lebih kuat. Jadi Will membelah Evil Sentinel itu menjadi dua, mengklaim kemenangannya. Setelah semuanya berakhir, Will berjalan ke Sion untuk bertanya apakah dia baik-baik saja dan memutuskan untuk melawan balik. Sion masih menyimpan dendam terhadap Will. Tetapi Will baru saja menyelamatkan hidupnya. Jadi dia menggigit lidahnya. Namun, meskipun setelah menyaksikan seluruh pertarungan dan betapa mampunya Will, itu tidak menghentikan Edward untuk semakin membencinya karena dia tidak tahan melihat seseorang tanpa sihir lebih kuat daripada siswa dengan sihir. Edward meninggalkan kantor Werkner dengan marah, dan sementara Werkner bangga pada Will karena telah menyelamatkan Sion, dia masih marah padanya karena telah menempatkan dirinya dalam bahaya. Namun, sekali lagi, dia berhasil mengalahkan monster itu, jadi Werkner memberi Will 10 poin untuk membunuh Evil Sentinel tersebut. 5 tahun yang lalu, Will menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah karena kekurangan sihirnya. Dan tampaknya satu-satunya alasan dia diizinkan untuk mendaftar di sini pada awalnya adalah karena dia berteman dengan Elveria. Namun, karena Elveria sudah menjadi Magia Vendor pada saat itu, tidak ada alasan bagi sekolah untuk berpura-pura bersikap baik padanya lagi. Will harus menanggung semua ejekan sepanjang waktu ini, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk bekerja keras agar bisa lulus. Werkner menemani Will untuk dievaluasi oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah jelas meragukan apakah Will cocok untuk sekolah ini atau tidak. Tetapi begitu dia memberinya pedang dan memulai ujian, Will mampu menangkis setiap mantra api dalam sekejap. Kepala sekolah sangat terkesan dan mengatakan bahwa Will diizinkan untuk tetap di sekolah. Dan Werkner agak terkejut karena dia tidak menyangka akan semudah itu meyakinkannya. Memang benar bahwa Will tidak memiliki sihir, tetapi yang lebih penting, kepala sekolah berpikir akan menyenangkan memiliki seseorang seperti Will di sekitar. Will bertanya kepada kepala sekolah,
apakah dia bisa berada di sisi Elfie lagi jika dia menjadi cukup kuat. Dan kepala sekolah memberitahunya bahwa dia harus bekerja sangat keras dan tetap tak tergoyahkan oleh tantangan sepanjang jalan. Tetapi bahkan saat itu, tidak ada jaminan. Namun saat Will pergi, kepala sekolah berkomentar bahwa akan menyenangkan melihat apa yang bisa dicapai Will. Kembali ke masa kini, Will saat ini berada di kelas worker saat dia mengajar semua orang tentang menara sihir. Mendaki menara berarti maju ke institut atas ke lantai paling atas, di mana Anda akan menjadi Magia Vendor. Saat ini, ada dua metode untuk menjadi Magia Vendor, yaitu menciptakan jenis sihir baru, atau mendapatkan lebih dari 7.000 kredit di sekolah ini. Tetapi sangat jarang menemukan sihir baru, jadi para siswa biasanya fokus untuk mendapatkan kredit. Namun karena ini adalah kelas remedial, semua orang di sini terancam dikeluarkan dari sekolah, terutama Will. Setelah kelas usai, Colette bertemu dengan Will dan bertanya bagaimana perasaan Will karena kelas remedial worker terkenal ketat. Will setuju bahwa worker adalah guru yang ketat. Tetapi sejujurnya, dia senang worker cukup baik untuk menawarkan kelas remedial sejak awal, karena sebagian besar profesor tidak akan repot-repot melakukannya. Saat mereka berblok di sudut, mereka melihat keributan terjadi. Jadi mereka mendengarkan dan mendengar teman-teman Sion memujinya karena telah mengalahkan sentinel jahat. Mereka tidak akan mempertanyakan bagaimana dia selamat. Tetapi entah bagaimana, saat kamu bangun, satu-satunya hal yang dilihat Morris adalah Sion dan sentinel jahat yang sudah dikalahkan, yang berarti Sion harus mengalahkannya. Semua orang percaya bahwa Sion luar biasa karena mampu membunuh monster sekuat sentinel jahat. Tetapi dalam hati, Sion tahu bahwa dia penipu karena yang sebenarnya mengalahkannya adalah Will. Pada saat itu, dia melihat Will berjalan lewat, dan dia menganggapnya sebagai penghinaan pribadi. Jadi dia mendatangi Will dan berkata, "Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Maaf." Sion mulai memancing keributan lagi. Namun, semakin sulit baginya untuk melihat Will sebagai seseorang yang inferior ketika dia tahu bahwa Will bisa dengan mudah mengalahkannya saat ini. Hanya saja, Will memilih untuk tidak melakukannya. Dia melepaskan jaket Will dan mulai berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi setelah Sion pergi, Colette bertanya kepada Will apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Dan memang ada sesuatu yang terjadi. Pada saat yang sama, Edward baru saja masuk ke kantor kepala sekolah Cauldron dan menuntut agar Will segera dikeluarkan. Cauldron bertanya mengapa Edward tiba-tiba ingin mengeluarkan Will secara mendadak. Jawaban Sion adalah, "Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Maaf." Dia sudah berada di tahun ke-6 dan terakhirnya di akademi, jadi mereka tidak bisa mengeluarkannya tanpa alasan. Edward mencoba berargumen bahwa Will tidak boleh diizinkan tinggal di sekolah ini karena dia adalah seorang pejuang, bukan penyihir, dan dia tidak akan membiarkan seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir mencoba melampauinya. Cauldron mengeluarkan catatan Will dan menunjukkan bahwa Will memiliki nilai luar biasa dalam tulisan-tulisannya, dan laporan sihirnya sangat mendalam. Jadi selain fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir, dia adalah definisi dari seorang siswa yang sempurna. Jika impiannya bukan untuk menjadi Magia Vendor, maka dia bisa dengan mudah unggul di profesi lain yang dia pilih. Dan adalah tugas akademi untuk menghasilkan orang-orang yang berpengetahuan untuk hari yang telah ditentukan. Namun, Edward menyatakan bahwa fakta bahwa Will ingin menjadi Magia Vendor adalah masalahnya. Dan Cauldron bisa melihat poin Edward, jadi dia mengusulkan sebuah solusi. Dia memberitahu Edward untuk pergi dan menguji Will secara pribadi. Dan jika Will tidak bisa lulus ujian Edward, maka dia bebas untuk mengeluarkannya jika dia mau. Edward bertanya apakah Cauldron yakin ingin menyerahkan ujian Will kepada pembenci nomor satunya. Dan Cauldron mengatakan dia tidak masalah dengan itu karena tidak akan membuat perbedaan. Jika ada, dia berpikir akan lebih menghibur untuk memiliki seseorang yang dikenal sebagai penyihir ular berbisa untuk menguji Will. Kembali ke sisi Will, dia sedang bersiap untuk kelas berikutnya dan meminta Colette untuk membantunya membuka locker. Dia dengan senang hati melakukannya dan Will meminta maaf karena selalu meminta bantuannya mengingat dia tidak bisa menggunakan sihir. Colette mengatakan dia tidak keberatan, tetapi kemudian dia melihat pedang Will di dalam locker dan bertanya apakah dia masih berlatih dengan itu. Will mengatakan iya, tetapi dia tidak mendapat izin untuk menggunakannya.
Saat dia berada di sekolah dan di asrama, teman sekamarnya tidak membiarkannya melakukan hal-hal berbahaya. Will dan Colette kemudian pergi ke perpustakaan dan mereka bertemu di sana. Mereka belajar bersama dan Will sangat serius meskipun dia sudah mempelajari topik ini sebelumnya. Colette mengatakan padanya untuk lebih santai karena dia sudah berada di puncak kelas dalam hal menulis. Tetapi, Will mengatakan dia harus terus belajar dengan giat karena dia tidak mampu kehilangan satu kredit pun. Selain itu, dia menikmati belajar sejarah dari perspektif ras lain, terutama karena dia bisa merasakan keterkaitan dengan para kurcaci. Mereka berperang melawan para penyihir kuat, tetapi mereka tidak pernah menyerah meskipun tantangan yang dihadapi. Saat itu, Colette melihat ada sehelai rambut putih di kepala Will, dan dia mengatakan itu mungkin karena dia adalah seorang kurcaci. Dia menawarkan untuk mencabutnya untuk Will, dan meskipun Will mengatakan itu tidak perlu, Colette tetap ingin melakukannya. Namun di tengah godaan mereka, Edward muncul di belakang Will dan menyuruhnya datang ke aula sihir sendirian karena ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Beberapa saat kemudian, Will tiba di aula sihir dan Edward mengatakan bahwa dia akan menawarkan kelas remedial khusus kepada Will, sehingga Will seharusnya berterima kasih untuk itu. Will tidak percaya Edward akan menawarkan kelas remedial, tetapi itu menunjukkan bahwa Edward tidak memiliki niat baik. Dia ingin melihat apa yang benar-benar bisa dilakukan Will, jadi dia melepaskan tembakan peringatan untuk memberitahu Will bahwa ini serius, dan mengatakan bahwa jika Will berhasil mendaratkan satu pukulan, Edward akan memberinya 5 kredit kerja sihir. Jika tidak, jika dia gagal, dia akan segera dikeluarkan. Dia juga mengatakan pada Will bahwa dia tidak diizinkan untuk menolak ujian ini, jadi dia mulai merapal mantra untuk mengalahkan Will. Sementara itu, Werner baru saja dipanggil ke kantor Cauldron, dan dia meminta maaf karena memanggilnya dalam waktu singkat, tetapi dia pikir Werner harus diberitahu tentang apa yang sedang dilakukan Edward. Dia merapal mantra untuk menunjukkan ujiannya, dan dia melarang Werner untuk ikut campur dengan alasan apapun. Dia percaya bahwa adil bagi Edward untuk mendapatkan permintaannya dikabulkan, karena Werner juga mendapatkan hal yang sama saat dia meminta untuk mengawasi Will. Meskipun begitu, Werner berpikir terlalu kejam untuk membiarkan Edward, dari semua orang, menjadi orang yang menguji Will karena dia adalah seseorang yang hampir menjadi Magia Vendor. Dia mungkin gagal, tetapi dia masih memiliki kekuatan yang setara dengan Magia Vendor, jadi Will berada dalam bahaya serius saat ini. Sejauh ini, Will berhasil menghindari terkena mantra Edward, tetapi Edward hanya menggunakan sihir hitam tingkat rendah untuk menguji Will. Dia jinkasi sihir Will, tapi sejauh ini, Will tidak layak besar kepada yang kali gerings Edward. Will harus melawan dengan cara apapun. Jadi dia mencoba berlari di belakang Edward dan mendaratkan tendangan. Tetapi Edward dengan mudah bisa menangkisnya dengan mantra perisai. Perisai itu terlalu kuat untuk dipecahkan oleh Will tanpa senjata. Dan Edward mengejeknya karena berpikir dia bisa menembus perisai sihir dengan tendangan. Edward kemudian meledakkannya. Dan Will mulai khawatir bahwa mungkin tidak ada cara baginya untuk menang. Karena Edward terlalu kuat untuk dikalahkan olehnya saat ini. Edward mengatakan pada Will bahwa dia akan membatasi dirinya pada 2 mantra. Satu untuk menyerang dengan api, dan satu lagi untuk mempertahankan diri dari serangan kasar Will. Namun, meskipun hanya 1 mantra serangan, seseorang yang menguasai 1 mantra itu bisa mengungguli seseorang yang telah mempelajari 1000 mantra. Edward secara bersamaan merapal mantra api, dan Will tahu bahwa itu akan menjadi berita buruk baginya jika terkena. Jadi, dia mulai berlari menjauh, tetapi Edward masih bisa meledakkannya. Dan jelas, Edward menikmati ini karena dia terlihat seperti sedang mengatur simfoni dari teriakan Will. Will akhirnya jatuh ke tanah, dan dia menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk mengalahkan Edward dalam keadaan seperti ini. Tetapi, jika dia memiliki pedangnya, dia setidaknya bisa bertahan melawan Edward. Di luar aula sihir, Colette sedang menyimpan barang-barangnya di dalam locker, dan dia sangat khawatir tentang Will, karena permintaan Edward agar Will datang sendirian untuk kelas remedial tidak mungkin merupakan tanda yang baik. Tiba-tiba, Kiki Kane berlari masuk ke ruangan dengan tubuh berlumuran darah Will, dan dia mencoba mengambil pedang Will di dalam lokernya. Jadi Colette menyadari bahwa sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada Will.
dan dia membuka lokernya agar mereka bisa memberikan pedangnya. Saat Will terbaring di tanah, Edward perlahan berjalan mendekatinya sambil mengatakan bahwa Will tidak akan pernah bisa berharap menjadi Magia Vander jika dia tidak bisa mengalahkannya di sini. Sihir selalu berkuasa. Bahkan di masa lalu ketika kurcaci berperang melawan penyihir dengan pasukan 10.000 kurcaci, hanya diperlukan satu penyihir untuk memusnahkan mereka semua. Pedang tidak akan pernah sebanding dengan tongkat sihir, tetapi meskipun peluangnya tidak mungkin, Will tetap ingin menjadi Magia Vander. Dia akan melakukan apapun untuk mencapainya. Edward tidak bisa memahami mengapa Will akan melakukan segala cara untuk menjadi Magia Vander. Jadi dia bertanya, apakah Will memiliki tujuan mulia untuk dicapai? Jadi Will memberitahunya bahwa dia ingin berada di sisi gadis yang dicintainya. Tetapi Edward menganggap itu alasan yang bodoh. Mungkin tampak konyol bagi Edward, tetapi Will telah membuat janji kepada Elfie. Dan tidak peduli apapun yang diperlukan, dia ingin bisa menyaksikan matahari terbenam bersama Elfie. Tepat saat itu, Colette tiba di aula sihir dan melemparkan pedang Will kepadanya. Dan sekarang setelah dia akhirnya bersenjata, Will mampu menangkis mantra api Edward. Edward terkejut bahwa Will bisa memotong mantra itu, tetapi dia menyadari bahwa itu karena pedang Will istimewa. Meskipun begitu, katanya Will ketakutan pada api Edward dan jika mungkin, dia akan melarikan diri dari pertarungan ini sejak lama. Namun menghadapi Edward adalah satu-satunya cara bagi Will untuk maju. Jadi dia menyerang Edward sambil menghindari semua serangannya, dan karena dia akhirnya cukup dekat, dia memotong penghalang Edward dan berhasil menggores pipi Edward. Edward terpaksa mengakui bahwa Will telah lulus ujian, jadi dia memberinya 5 kredit dan pergi. Will terjatuh ke tanah karena kelelahan, dan Colette berlari untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya. Cauldron memuji penampilan Will, dan Werkner mengatakan strategi Will untuk menyelam ke dalam serangan untuk mendekati jarak dan menyerang dari titik buta itu brilian. Dan yang lebih mengesankan adalah bahwa serangan pedangnya cukup kuat untuk melampaui perisai Edward. Jadi Will mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang Magia Vander setelah semua ini. 5 tahun yang lalu, Will adalah bahan tertawaan seluruh sekolah karena ketidakmampuannya menggunakan sihir. Dan alasan satu-satunya dia diizinkan mendaftar di sini adalah karena dia berteman dengan Elferia. Namun, karena dia sudah menjadi seorang Magia Vander saat itu, tidak ada alasan bagi sekolah untuk berpura-pura bersikap baik padanya lagi. Will harus menanggung semua ejekan sepanjang waktu ini, tetapi itu tidak menghentikannya bekerja keras untuk lulus. Werkner menemani Will untuk dievaluasi oleh kepala sekolah, dan jelas dia ragu apakah Will cocok untuk sekolah ini atau tidak. Tetapi begitu dia memberikan pedang kepada Will dan memulai ujian, Will mampu menangkis setiap mantra api yang dilemparkannya dalam sekejap. Kepala sekolah begitu terkesan sehingga dia mengatakan Will diizinkan tinggal di sekolah. Dan Werkner sedikit terkejut karena dia tidak menyangka akan semudah ini meyakinkannya. Memang benar bahwa Will tidak memiliki sihir, tetapi yang lebih penting, dia berpikir akan menyenangkan memiliki seseorang seperti Will di sekitar. Will bertanya kepada kepala sekolah apakah dia bisa berada di sisi Elfie lagi jika dia menjadi cukup kuat. Dan dia memberitahunya bahwa dia harus bekerja sangat keras dan tetap tergoyahkan oleh tantangan di sepanjang jalan. Tetapi bahkan begitu, tidak ada jaminan. Namun saat Will pergi, dia berkomentar bahwa akan menyenangkan melihat apa yang bisa dicapai Will. Kembali ke masa sekarang, Will sedang berada di kelas Werkner saat dia mengajar semua orang tentang menara sihir. Mendaki menara berarti maju ke institut atas hingga ke lantai paling atas di mana kamu akan menjadi seorang Magia Vander. Saat ini ada 2 metode untuk menjadi seorang Magia Vander, yaitu menciptakan jenis sihir baru atau memperoleh lebih dari 7.000 kredit di sekolah ini. Tetapi sangat jarang menciptakan sihir baru, jadi para siswa biasanya fokus pada pengumpulan kredit. Namun karena ini adalah kelas remedial, semua orang di sini berada dalam bahaya dikeluarkan dari sekolah, terutama Will. Setelah kelas selesai, Colette bertemu dengan Will dan bertanya bagaimana perasaan Will karena kelas remedial Werkner terkenal ketat. Will setuju bahwa Werkner adalah guru yang ketat, tetapi sejujurnya, dia bersyukur Werkner cukup baik untuk menawarkan kelas remedial sejak sebagian besar profesor tidak mau repot-repot melakukannya.
Saat mereka berbelok di sudut, mereka memperhatikan keributan yang terjadi. Jadi, mereka mendengarkan dan mendengar teman-teman Sion memujinya karena mengalahkan sentinel jahat. Mereka tidak akan mempertanyakan bagaimana dia selamat, tetapi entah bagaimana, pada saat kamu bangun, satu-satunya hal yang dilihat Morris adalah Sion dan sentinel jahat yang telah dikalahkan, yang berarti Sion pasti mengalahkannya. Semua orang percaya Sion luar biasa karena bisa membunuh monster sekuat sentinel jahat. Tetapi jauh senti siang yang hendak penipukannya kan sedang yang sebenarnya mengalahkannya adalah Will. Dalam kilas balik, kita melihat saat Elfie memberikan sepasang kacamata kepada Will. Setelah itu, ia harus mengucapkan selamat tinggal karena ia akan pergi ke puncak menara. Namun saat ia berjalan pergi, Will memanggil Elfie dan bersumpah kepadanya bahwa ia akan menemukan cara untuk memanjat menara juga agar mereka bisa bersama. Meskipun kemungkinannya melawan dirinya dan ia tidak bisa menggunakan sihir, Will bersumpah akan menepati janjinya dan melihat matahari terbenam bersama Elfie suatu hari nanti. Elfie terharu oleh pidato Will sehingga ia berbalik dengan air mata di matanya dan mengatakan bahwa ia akan menunggunya selama yang diperlukan. Ketika Elfie akhirnya pergi, Will bersumpah bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya ia menangis atau bersikap menyedihkan. Kembali ke masa kini, Will sedang sibuk dengan pengantaran koran karena ia harus bekerja banyak pekerjaan untuk membayar uang kuliahnya. Selama rutenya yang biasa, ia kebetulan bertemu Donan, yang menyapanya dengan hangat dan mengharapkan sukses dalam rute pengantaran. Donan juga mengatakan bahwa ia akan mengunjungi kedai nanti hari ini. Jadi Will memberitahunya bahwa ia akan menunggunya. Ketika Will berlari untuk menyelesaikan pengantaran, ia tersandung di beberapa anak tangga dan menumpahkan koran ke seluruh tempat. Ia kemudian pergi ke kedai, dan ia melihat bahwa kedai tersebut sangat kacau. Namun itu bukan masalah, karena dengan kecepatannya, ia dengan mudah dapat mengambil semua koran dari udara dan menghindari terjatuh. Ia kebetulan melewatkan beberapa koran, jadi ia berjalan untuk mengambilnya. Tetapi saat melakukannya, ia melihat sebuah artikel tentang Elfie yang mengabarkan bahwa dia telah menciptakan jenis sihir asli lainnya. Dia adalah orang pertama yang menciptakan 12 jenis sihir asli yang berbeda, dan Will senang melihat bahwa Elfie masih bekerja keras di sana. Jadi, dia juga akan bekerja keras di sini. Dia hampir siap untuk melanjutkan. Tetapi kemudian dia memperhatikan bagian lain dalam artikel yang mengatakan bahwa Elfie telah secara pribadi mengajukan permintaan kepada akademi dan dia benar-benar panik karenanya. Dia segera berlari ke kamar asramanya dan mulai meminta bantuan temannya, Rusty, untuk membuatkan item sihir dalam waktu singkat. Rusty bertanya mengapa ada kegentingan seperti itu. Jadi, Will menceritakan tentang permintaan yang diajukan Elfie dan dia ingin menangani itu. Dia tidak memiliki pelajaran hari ini, jadi dia bebas untuk memprioritaskan permintaan tersebut dan mulai berpakaian. Tugasnya adalah mengumpulkan inti es Frostwalker karena tampaknya Elfie membutuhkan banyak ahli sihir dan semua penyihir yang berpartisipasi untuk membantunya. Dia juga diminta untuk meminta bantuan kepada siswa yang akan mendapat kompensasi sesuai. Jadi, Will hanya memerlukan item sihir dari Rusty untuk membantunya. Rusty bercanda bahwa Will sangat langsung dengan permintaannya, tetapi dia tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia memberikan item sihir yang baru dan diperbaiki kepada Will, yang sangat berterima kasih. Di lantai keempat penjara bawah tanah, Will baru saja tiba untuk mulai mengumpulkan inti es, tetapi sudah ada banyak siswa di sini untuk melakukan hal yang sama. Meskipun begitu, Will mengharapkannya karena Elfie terkenal, jadi dia akan memberikan yang terbaik. Namun, tepat saat dia akan mulai, sebuah ledakan besar terdengar di gua, dan tampaknya itu disebabkan oleh Sheehan, yang baru saja meledakkan sekelompok Frostwalkers. Teman-temannya memujinya atas keterampilan yang ditampilkannya, tetapi secara internal, Sheehan menderita karena dia masih jauh dari tingkat kekuatan yang ditunjukkan Will pada hari itu. Ketika Will melihat Sheehan, dia benar-benar terkesan dengan kekuatan sihir yang digunakan, meskipun dia tampak sangat marah tentang sesuatu. Bagaimanapun, dengan semua siswa ini di sini, Will tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membunuh Frostwalkers. Jadi satu-satunya pilihannya adalah turun lebih dalam ke lantai penjara bawah tanah. Saat Will turun, dia akhirnya melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Elfie. Namun, Sheehan bukan satu-satunya yang dalam bahaya. Jadi dia melompat ke tindakan dan beberapa saat kemudian,
Ketiga monster tersebut telah dipotong menjadi dua. Gadis itu terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang siswa sihir menggunakan pedang untuk bertarung. Will bertanya apakah dia baik-baik saja, dan setelah rasa terkejutnya mereda, dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan memperkenalkan dirinya sebagai Iris. Kita berpindah ke sebuah kuliah dengan Werner yang sedang membahas pencapaian besar dalam menciptakan sihir baru. Ini adalah prestasi yang begitu megah, sehingga layak mendapatkan kemajuan tanpa syarat hingga puncak menara sihir. Dan sihir baru biasanya dinamai sesuai dengan nama orang yang menciptakannya, atau dari kata-kata yang terkait dengan mereka. Misalnya, mantra sihir gelap Dex Darbykens yang digunakan Edward dinamai dari seorang penyihir dari zaman kuno bernama Fire Watchman Darbykens. Jadi jika ada salah satu siswa di sini yang berhasil menciptakan sihir baru, mereka akan mengukir nama mereka dalam sejarah selamanya. Seorang siswa mengangkat tangannya dan bertanya kepada Werner, apakah ini berarti Elveria adalah penyihir yang luar biasa? Tanpa ragu, Werner percaya bahwa Elveria sangat mahir dalam keahliannya sebagai penyihir. Tidak ada yang pernah menciptakan 12 mantra asli seorang diri, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu penyihir terbesar di dunia. Werner juga mengatakan bahwa Elveria adalah salah satu penyihir yang pernah ada. Setelah mendengar tentang pencapaian Elveria, Colette harus mengakui bahwa dia sama luar biasanya dengan yang dikatakan Will. Tetapi temannya Rose mulai menggodanya karena merasa cemburu pada Elveria karena dia jatuh cinta pada Will. Colette merasa malu dan berteriak pada Rose karena mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tetapi itu menyebabkan gangguan di kelas, sehingga Werner berbalik dan memberitahunya untuk duduk dan diam. Sementara itu, di penjara bawah tanah, Will dan Iris sedang berjalan di lorong, dan setelah Will memperkenalkan dirinya, Iris mengingat bahwa dia pernah mendengar tentangnya karena dia diberitahu tentang seorang kakak kelas yang tidak bisa menggunakan sihir, yang dijuluki tanpa bakat tak tercatat. Will terkejut mendengar bahwa orang-orang benar-benar memanggilnya seperti itu, tetapi dia juga memperhatikan bahwa Iris menyebutnya sebagai kakak kelas. Jadi Iris menjelaskan bahwa dia baru berusia 15 tahun, yang berarti dia 2 tahun lebih muda dari Will saat ini. Itu menjadikannya sebagai siswa tahun keempat, tetapi Will merasa penasaran. Jadi dia bertanya apakah Iris tidak merasa tidak suka padanya karena sihirnya yang lemah. Namun, Iris tidak melihat alasan untuk tidak menyukai Will karena hal itu, terutama setelah dia menyelamatkannya beberapa menit yang lalu. Meskipun dia tidak menyukainya, dia memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap orang-orang yang bakalus mereka sendiri. Will merasa sedikit canggung, jadi dia mengalihkan topik dan bertanya kepada Iris apakah dia di sini karena permintaan Elfie. Iris mengonfirmasi, mengatakan bahwa dia ingin berguna bagi Magia Fender dan suatu hari nanti dia berharap bisa menjadi salah satu orang yang mendukung langit. Dan dia tidak berbicara secara kiasan, karena di dunia ini, orang-orang tidak dapat melihat langit yang sebenarnya karena dunia mereka tersembunyi. Energi besar dari Magia Fender menutupi segalanya dan menciptakan langit palsu yang dikenal sebagai Great Barrier. Menurut legenda, ketika Great Barrier jatuh, dunia akan kembali diliputi kegelapan dan sebuah bencana besar akan dimulai. Itulah mengapa siswa termotivasi untuk memenuhi permintaan Magia Fender, bukan hanya karena mereka mengagumi mereka, tetapi juga karena mereka percaya itu akan mendukung misi mereka untuk menopang langit. Iris menyebutkan bahwa dia sebenarnya pernah memiliki kehormatan bertemu Elveria secara langsung sebelumnya, dan Will terkejut. Iris mulai menceritakan bagaimana kejadian itu terjadi. Suatu hari dia terpojok di penjara bawah tanah, dan saat hidupnya mulai bergetar di depan matanya, dia tidak melihat jalan keluar. Namun sebelum dia bisa dimakan oleh monster, sebuah dinding es yang besar melingkupi sekelilingnya. Dan hanya itu yang memungkinkan dia keluar dari penjara bawah tanah dan menghancurkan semua monster yang menyerangnya. Iris berbalik dan menemukan Elveria berdiri di sana sambil bertanya, apakah dia baik-baik saja? Itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Itulah sebabnya dia ingin melakukan segala yang dia bisa untuk membantu Elveria. Namun, meskipun dia datang untuk mendapatkan inti es Frostwalker, dia belum bisa menemukan satupun, dan mantra pencarinya juga tidak menangkap apa-apa,
Jadi dia menganggap bahwa siswa-siswa lain mungkin telah mengalahkan semua Frostwalker. Tetapi Will tidak berpikir begitu. Dia menunjukkan kepada Iris fragmen es yang ditinggalkan oleh Frostwalker saat mereka bergerak. Biasanya ukuran fragmen tersebut sekitar 1 mm, tetapi yang ini sangat besar. Itu hanya bisa berarti bahwa ada Frostwalker yang sangat kuat di dekatnya. Mungkin di tempat yang tidak dapat terdeteksi oleh mantra pencarian Iris. Iris bertanya kepada Will bagaimana dia bisa mengetahui semua ini ketika dia tidak bisa menggunakan sihir. Will menjelaskan bahwa dia mempelajari sihir karena dia menganggapnya luar biasa. Tetapi sihir bukanlah segalanya. Terutama di tempat seperti penjara bawah tanah, jadi dia yang tidak memiliki sihir harus menggunakan semua pengetahuan, kebijaksanaan, dan pengalamannya untuk menutupinya. Iris bertanya apa yang dimaksud Will dengan pengalaman, dan melihat bahwa mereka sedang berdiri di sebuah ruangan terbuka yang besar. Pengalaman Will memberitahunya bahwa akan segera terjadi pertarungan bos. Saat Frostwalker mencoba menyerang mereka secara diam-diam, Will berlari maju untuk membawa Iris ke tempat yang aman. Saat Iris akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dia mengidentifikasi monster tersebut sebagai Frostrex. Frostrex adalah bentuk tertinggi dari Frostwalker dan memiliki nilai 6 kredit sendiri. Jadi, ini pada dasarnya adalah monster boss khusus di lantai keempat. Frostrex menembakkan laser es ke arah mereka, jadi Will melompat untuk menghindari dibekukan sampai mati. Dia menempatkan Iris di tempat yang aman dan meminta agar dia tetap mundur, sementara dia menghadapi Frostrex. Namun, Iris memperingatkannya bahwa serangan fisik tidak akan efektif melawan Frostrex, karena apapun yang disentuhnya akan langsung membeku. Untuk alasan itu, pertarungan jarak dekat sepenuhnya dihilangkan sebagai opsi. Dan umumnya diyakini bahwa satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan serangan sihir jarak jauh. Namun, Will tidak khawatir karena dia memiliki rencana untuk menghadapi Frostrex. Saat Frostrex mulai mengumpulkan kekuatan untuk tembakan laser berikutnya, Will menyiapkan alat sihir yang dia dapat dari Rusty dan berlari ke arahnya. Dia menghindari sinar es dan mendarat di belakang Frostrex sebelum meluncur ke bawah. Frostrex tidak bisa mengikuti pergerakan Will, jadi ia mulai menembak ke arah yang acak. Sementara Frostrex tidak memperhatikan, Will menggunakan alat sihir untuk menempel pada tubuhnya sebelum berlari-lari di ruangan untuk menjebaknya. Tak lama kemudian, Will berhasil menjebak Frostrex sepenuhnya dengan kawat, dan dia menyatakan bahwa kelemahan utama dari Frostrex adalah sihir api dan serangan eksplosif. Saat Frostrex akan menembakkan ledakan es lainnya ke arahnya, Will mengaktifkan alat sihir dan menyebabkan kawat menyala, yang terhubung ke bom yang terpasang pada kait dan menyebabkan ledakan besar. Frostrex hancur menjadi puing-puing, jadi Will menarik alat tersebut dan mencatat dalam pikirannya untuk berterima kasih kepada Rusty nanti. Iris terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan, tetapi kemudian kepribadian aslinya muncul, dan dia mengomentari bahwa Will jauh lebih kuat daripada yang dia duga dari rumor. Dia berpikir tentang bagaimana melaporkan temuan tersebut, tetapi saat dia berpikir, Will menarik perhatiannya dan memberitahunya bahwa mereka telah mendapatkan inti es yang sangat baik, jadi mereka bisa kembali sekarang. Iris tersenyum setuju untuk mempertahankan karakternya dan menghindari kecurigaan. Beberapa waktu kemudian, Iris menuju ke menara penyihir. Saat dia berjalan di lorong-lorong dan melepas penyamarannya, dia merenungkan apa yang telah dia pelajari dari mengikuti Will. Meskipun dia benar-benar tidak bisa menggunakan sihir, Will mengimbangi kekurangannya dengan cara yang kreatif. Ditambah dengan naluri bertarungnya yang luar biasa dan pengalaman, berarti meskipun dia tidak memenuhi syarat sebagai penyihir, dia adalah seorang pejuang yang sangat berbakat. Saat dia sampai di ujung lorong, dia mendekati pintu besar dan membukanya untuk bertemu dengan Magia Vendors. Dia meminta waktu mereka sebentar dan meminta maaf jika dia mengganggu sesuatu yang penting. Namun, Karya mengatakan bahwa tidak perlu meminta maaf karena mereka baru saja mengadakan pertemuan yang membosankan untuk sekadar berbicara, meskipun situasinya masih kritis. Jika penghalang langit sekarang dilanggar, dunia pasti akan hancur. Host surgawi yang telah mengawasi mereka dari luar langit akan segera mengalahkan mereka dengan jumlah penyihir yang mereka miliki saat ini. Jadi, mereka perlu segera menemukan lebih banyak penyihir yang menjanjikan untuk membantu pertempuran yang akan datang pada hari yang ditentukan itu. Jika tidak, bencana dan legenda akan menjadi kenyataan.
dan mereka tidak bisa membiarkannya terjadi. Mereka bertanya kepada Iris bagaimana keadaannya, dan dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Dia berada dalam misi pengamatannya, dan jika dia menemukan seseorang yang berguna, dan dia mengonfirmasi bahwa dia telah menemukan seseorang yang menjanjikan dan bisa berguna untuk tujuan mereka. Orang tanpa bakat yang tidak bisa menggunakan sihir, Will Surford, dan dia merekomendasikan agar Will diinduksi ke menara. Carriot dan Eleanor menentang ide tersebut, tetapi Z berpikir itu bisa menyenangkan, sementara Elfie memilih untuk menahan pendapatnya tentang hal itu. Z sebenarnya tidak peduli siapapun asalkan mereka berguna, tetapi Eleanor berpikir bahwa akan gila jika membawa seseorang tanpa sihir ke sini. Mereka hampir mulai bertengkar tentang hal ini. Tetapi Carriot menenangkan mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu membuat keputusan sekarang, karena festival sihir besar akan segera berlangsung, dan mereka bisa menggunakan hasil festival tersebut untuk memutuskan. Mereka yang berguna akan secara alami berada di posisi teratas. Jadi, jika dia tidak berhasil, berarti dia tidak cocok untuk menara. Dengan itu, mereka mengakhiri pertemuan dan semua melakukan teleportasi keluar. Sementara Elfie satu-satunya yang tersisa. Dia senang mengetahui bahwa Will masih berusaha untuk memenuhi janjinya, jadi dia mengatakan bahwa dia akan menunggunya selama yang diperlukan. Ini adalah akhir dari episode 3.